Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Muktiktomo dengan NIM 20808 144095. Hari ini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul Manusia dan Peradaban. Langsung saja. Yang pertama, perbedaan kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan menjadi salah satu pendorong terjadinya peradaban, bukan sebaliknya. Peradaban atau civilization dipakai untuk menyebut bagian-bagian dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, dan organisasi kenegaraan. Istilah peradaban dapat digunakan dalam konteks luas untuk merujuk pada seluruh atau tingkat pencapaian manusia dalam penyeberangan. Contohnya yaitu Candi Prambanan dan Ratu Boko yang merupakan peradaban Mataram Hindu kuno yang ada di Indonesia. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa peradaban suatu bangsa bisa hilang atau hancur karena berbagai sebab, misalnya peperangan dan bencana alam. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, yang berarti hasil pengembangan pemikiran manusia. Sedangkan peradaban berasal dari kata adab, yang berarti baik. Jadi dengan kata lain, peradaban merupakan hasil perkembangan dari suatu kebudayaan dan bersifat kompleks. Kebudayaan ini berasal pada ide mengenai nilai, tujuan, pemikiran yang dikendalikan melalui ilmu, seni, dan agama. Sedangkan peradaban berasal pada ide tentang kemajuan material dan penataan sosial dan aspek kemajuan lain. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang digunakan untuk kelangsungan hidupnya, yang sifatnya dinamis. Artinya, berkembang terus sampai sekarang. Sedangkan peradaban merupakan puncak dari suatu kebudayaan itu sendiri, yang berkembang dalam suatu masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu, serta bersifat monumental, di mana peradaban merupakan bukti kebesaran dari suatu masyarakat yang hidup dalam suatu daerah. Yang kedua, ada peradaban manusia. Manusia dapat melakukan interaksi sosial sehingga membentuk masyarakat yang beradab. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sebuah peradaban bisa tetap eksis atau hancur sehingga tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sebuah bangsa. Kehidupan sebuah bangsa memiliki dinamika, yaitu proses yang berjalan dan bergeser. Proses ini dipahami sebagai perubahan atau pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, penyebaran kebudayaan dan percampuran kebudayaan. Manusia mengalami perubahan yang menghubungkan struktur masyarakat dengan perkembangan ekonomi dan dinamika masyarakat. Sebagaimana manusia yang memiliki karakteristik dinamis, peradaban tertentu saja juga akan bersifat dinamis dan bukan merupakan sesuatu yang statis, namun terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Toffler menyatakan bahwa ada 3 gelombang atau 3 peradaban umat manusia yang terjadi di dunia ini. Gelombang pertama adalah peradaban pertanian. Gelombang kedua adalah peradaban industri, dan peradaban yang ketiga adalah teknologi informasi. Hadirnya teknologi informasi telah menembus jarak dan waktu sehingga komunikasi dan informasi antar negara bisa terjadi pada waktu yang sama. Yang terakhir yaitu dinamika peradaban global. Pada abad ke-20 muncul globalisasi. Globalisasi mengalami 3 proses. Yang pertama yaitu globalisasi era modern, telah dimulai sejak abad ke-16. Seiring dengan pertumbuhan kapitalisme dan ekspansi bangsa Eropa ke wilayah benua lain melalui penjelajahan samudra. Dan fase kedua dari globalisasi dibangun pada era perdagangan antar kaum penjajah. Perdagangan antar negara di Eropa yang selanjutnya dengan Amerika merupakan serangkaian kerjasama lokal dalam satu kawasan untuk mendukung kekuatan dominan dalam kawasan tersebut. Fase yang ketiga, globalisasi masuk ke dalam fase international trade atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional di pasar global telah memberi karakter kelas dalam globalisasi, di mana globalisasi menjadi arena konflik perdagangan. Globalisasi memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai demokratis, termasuk hak asasi manusia. Di sisi lain, ada pula masuknya pengaruh ideologi lain seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas.
Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Masuk nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap perilaku dan kelembagaan masyarakat. Contohnya K-pop. Selanjutnya ada problematika manusia di era global. Dinamika masyarakat global biasanya ditandai dengan kehidupan masyarakat modern. Kita memenuhi satu tanda khas dari manusia modern, yakni ciri luar dari manusia modern, seperti pendidikan, politisasi, dan komunikasi. Biasanya manusia modern tidak terlalu akrab dan semakin terasingi. Contohnya seperti dalam keluarga. Akibatnya, manusia-manusia modern mengalami masalah-masalah psikologis yang jarang dijumpai pada masyarakat tradisional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hanya itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.